Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Abdullah Kamil dengan NIM 05309643. Saya dari UT Bandung. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan tugas 1 pada mata kuliah struktur data. Langsung saja kita buka file Java di sini. Saya sudah menyiapkan ya file Java bernama main Java. Saya memakai IDE di sini, IDE online ya. Oke, langsung saja. Saya sudah mengcopy soal-soal untuk tugas 1 ini. Dan di sini sudah ada struktur data utama untuk bahasa Java, ada public class sama public void sini. Ini ada struktur data utama. Oke, langsung ke nomor 1. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke, karena tipe data di sini yang diminta adalah integer, maka kita di sini harus menuliskan integer juga. Integer dengan nama variabelnya adalah struktur baris. Oke, lalu kita isi saja di sini dengan 5. Lalu kita panggil print line struktur baris. Coba kita run. Maka di sini keluar 5 sesuai dengan data di sini. Integer 5. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke, tipe data yang di sini tipe data yang diminta di sini adalah string. Kita masukkan string. Lalu kita beri nama dengan kata baru. Kata baru. Lalu diisi dengan kata yaitu deklarasi tipe data string. Oh ya, untuk string ini kita memerlukan kutip 2 untuk mengisi datanya. Berbeda dengan integer. Integer tidak memerlukan kutip 2 sebelum datanya dimasukkan. Kita masukkan saja deklarasi tipe data string. Oke. Tutup dengan titik koma, ini hal yang wajib ya. Lalu coba kita print line kata baru. Coba kita running. Keluar di sini deklarasi tipe data string sesuai dengan apa yang tadi kita tuliskan di sini. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, 23. Oke, langsung kita buat. Di sini array yang diminta adalah tipe data array yang diminta adalah integer. Masukkan saja integer. Lalu karena ini adalah array 1 dimensi, kita perlu memasukkan yang namanya kurung siku. Ini dia. Lalu nama untuk array ini adalah 4 angka. Nah, setelah itu kita masukkan semua datanya. Untuk array ini kita membuka dengan kurung kurawal dan kurung kurawal untuk membuka. Lalu setelahnya dimasukkan string integer. Ini angka-angka ini 3. Nah, kita tutup dengan kurung kurawal penutup titik koma. Lalu coba kita panggil semua data yang ada di array ini. Print line 4 angka. Kita masukkan tadi indeks yang keberapa? Kita masukkan indeks yang ke 0 karena untuk array ini untuk indeks array ini dimulai dengan 0. Jadi ini 0. Ini 0, ini 1, ini 2,
ini 3. Coba kita print, kita running. Nah, keluar di sini angka 7. Sesuai dengan ini 0, ini kan 0 ya, indeks ke 0 itu angka 7. Nah, kita bisa membuat seperti ini dengan mengcopy paste semuanya dan mengganti satu persatu. Dan ini kalau datanya banyak pasti akan memakan waktu yang panjang ya. Nih, kita lihat keluar. Nah, di sini. Maka itu ada yang namanya looping. Coba kita pakai looping. For sini integer i sama dengan 0, lalu i lebih besar lebih besar dibandingkan 4 angka length. Length itu nanti keluar si loopingan ini keluar di akhir-akhir 4 angka, data yang ada di 4 angka ini. Lalu plus. Setelah ini kita print saja, print line kurung buka kurung tutup sistem print line ya, 4 angka indeks i. Kita running. Nah, yang keluar sama kayak yang tadi 7, 10, 20, 23. Ini hanya untuk mempermudah jika nanti banyaknya data yang ada ada banyaknya data di array, agar kita tidak menulis satu-satu atau mengcopy paste atau duplikat, kita bisa menggunakan yang namanya ini looping. Oke, lanjut aja ke nomor keempat. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Langsung saja kita buat array. Di sini tipe data array ini adalah string ya. Kita buat array 2 dimensi string. Karena di sini array 2 dimensi, maka kita harus menambahkan kurung siku penutup dan pembuka 2 kali. Karena ini untuk array 2 dimensi. Lalu kita tambahkan, lalu kita beri nama dengan angka dan kita masukkan saja angka-angka yang tadi ke 3 baris sesuai yang ada di sini, 3 baris dan 3 kolom. Langsung kita masukkan saja. Ini string ya bentuk datanya. Jadi kita harus memulai dengan kutip 2 untuk setiap datanya. 1, 3, 5, 14. Oh, maaf. Ini yang diminta 3 baris dan 3 kolom. Berarti kita harus 3 baris, 3 kolom. Koma. Lanjut lagi ke yang baru. 14, 19, 20. Lalu yang selanjutnya 22 string ya. 22, 27, 29. 27, 29. Oke, sudah. Nah, kita telah membuat array 2 dimensi
yang berisi angka-angka yang tadi dan 3 baris dalam bentuk 3 baris, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. 3 baris dan 3 kolom. Oke, langsung saja kita print. Untuk memprint ini kita bisa satu-satu seperti yang tadi yang nomor 3 ataupun looping. Kita coba untuk satu-satu dulu ya. String. Kita print line. Angka. Nah, sebetulnya untuk array dimensi ini berbentuk matriks. Jadi jika kita ingin memunculkan angka 1 yang di sini, maka kita memakai atau memanggil indeks 0 baris 0 kolom 0 seperti itu. Maka nanti yang akan keluar di sini adalah angka 1. Coba lihat. Nah, angka 1. Begitu juga apabila kita ingin memprint out atau mengeluarkan atau mengrunning yang lain-lainnya, misalnya seperti ini. Kita harus mengubah satu-satu. Tuh. 2 gitu ya. 3. Oh, ini cuma sampai 2. Jadi ininya 1 0 1 1. Nah, sorry, ini ada yang kehapus. 1 1 1 2 terus 1 2 di sini 2 0 di sini 2 1 lalu di sini 2 2. Jadi saya kelewat. Nah, coba kita print ya. Maka angka yang keluar sesuai 1 3 5 14 19 1 3 5 14 19 20 22 27 29 sesuai ini. Tetapi kalau datanya banyak, kita tidak mungkin kan untuk mengcopy paste satu-satu. Mungkin, cuman akan memakan waktu yang lebih lama. Maka dari itu ada yang namanya looping lagi. Kita coba masukin looping. Integer i sama dengan 0, lalu i lebih besar daripada angka dot length. Ini length seperti yang saya tadi jelaskan. Looping ini akan berakhir sesuai banyaknya data di array tersebut. Oke, langsung i++. Nah, ini adalah array untuk ini adalah looping untuk baris. Nah, lalu ada looping untuk kolom. Sebentar ya. Looping untuk kolom for integer, namakan J yang tadi i, kita namakan J. Jadi looping untuk baris tadi saya namakan i, dan ini loopingan untuk kolom saya namakan J, besar daripada angka indeks i, angka loopingan i yang tadi, titik length J plus. Oke, kita coba print.
print line angka dalam kurung indeks I dalam kurung indeks J. Kita running. Nah, keluar juga yang sama tuh. 1, 3, 5, 14, 19, 20, 20, 2, 27, 29. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, itu nomor 5 ya, nomor terakhir. Buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, 72. Oke. Linked list. Berarti kita ini harus mengimpor dulu library yang namanya linked list. Kita taruh paling atas, import. Library ini berada di Java dengan packaging utility. Yang package utility namanya linked list. Oke. Ini sudah kita import. Nah, langsung kita panggil di sini. Linked list. Kalau dalamnya integer. Lalu kita beri nama dengan linked list ini, kita beri nama dengan apa di sini? List angka. Oke, list angka. Silangin new linked list integer dalam kurung. Oke. Setelah ini kita meng-add semua data yang diperintahkan dalam soal ini. Kita add aja list angka dot add dalam kurung berapa? 22. Oke. Kita copy saja. Copy. Paste. Ada 5. Mana datanya ada 5 ya? Ubah 19 44 60 72. Nah. Oke, setelah itu kita coba panggil ya. Panggil si list angka ini. Print line. Nah, kita print line list angka. Kita coba run. Nah, keluar di sini 22, 19, 44, 60, 72 sesuai dari data yang di atas ini. Nah, itu kalau kita mau ngeprint atau mau ngerunning semuanya. Bagaimana kalau mau satu-satu? Kita tinggal panggil satu-satu. Print line list angka. Bukan linked list angka. List angka. Lalu kita get dalamnya. Kita mau indeks angka berapa yang kita panggil? 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Coba kita kirim ke 0, ke 1, kedua, ketiga, atau keempat. Coba kita ke yang ketiga, kita panggil run. Nah, keluar di sini 60. Oke, mungkin sekian untuk praktek kali ini. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah data-data. Jadi kesimpulannya ini adalah tugas struktur data yang di dalamnya terdapat bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan tipe-tipe seperti integer, string, ataupun dengan array 1 dimensi dan array 2 dimensi,
dan dengan linked list. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.